Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari A2 Team kali ini akan mempresentasikan hasil desain UI dan UX yang kami rancang untuk berpartisipasi dalam lomba yang bertemakan Informatik Creativity yang diselenggarakan oleh Universitas Yarsi. Anggota kami yaitu Ahmad Fajril Hayat dan saya sendiri Muhammad Adrian Syahputra. Nah, aplikasi kami sendiri bernamakan Travelivy Live to Travel. Apa itu Travelivy? Travelivy adalah aplikasi yang digunakan untuk aplikasi yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mencari destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia. Nama Travelivy sendiri diambil dari dua kata, yaitu travel dan livy. Travel sendiri berarti jalan-jalan, dan livy sendiri berarti kehidupan. Jika digabungkan, terciptalah sebuah seperti tagline kami, yaitu Life to Travel atau hidup untuk jalan-jalan. Lalu, apa masalah yang diselesaikan dengan adanya Travelivy ini sendiri? Sebelumnya yaitu seringkali pengguna mencari destinasi wisata, mencari inspirasi, biasanya ke Google atau ke Instagram. Nah, dengan adanya Travelivy, pengguna dapat mencari dan mendapatkan informasi rekomendasi tujuan wisata yang ada di Indonesia dengan mudah. Dan juga biasanya pengguna mencari suatu wisata tanpa adanya bagaimana transportasi, penginapan, dan pemandu wisata yang akan melengkapi wisata tersebut. Nah, dengan adanya Travelivy ini, semua itu digabungkan menjadi satu. Sehingga pengguna pun dapat dengan mudah mencari liburan mereka kemana, transportasinya apa, penginapannya apa, serta pemandu wisatanya siapa. Nah, jadi apa yang menjadi tujuan dari aplikasi Travelivy ini diciptakan? Nah, tentu saja untuk menyelesaikan masalah yang telah disampaikan tadi. Jadi nanti dengan adanya aplikasi ini, pengguna diharapkan akan melakukan wisata dengan mudah dan nyaman. Nah, tentu saja tanpa perlu membuka aplikasi lain untuk misalnya mencari objek wisatanya, mencari penginapannya, mencari transportasi untuk ke tempat wisata tersebut. Di aplikasi ini dibuat untuk meringkas semua elemen tersebut menjadi satu. Next. Berikutnya adalah goal statement. Adapun goal statement dari aplikasi Travelivy ini, yang pertama tentu saja untuk menciptakan aplikasi yang mudah dipelajari. Maksudnya gimana? Yaitu aplikasi ini diciptakan pengguna baru atau pengguna yang baru memakai aplikasi ini tidak dibuat berpikir dalam menggunakan aplikasi ini. Jadi pengguna langsung dapat dengan mudah menjalankan aplikasi ini. Tentu saja dengan mudahnya dipelajari, tentu saja pengguna akan mudah menggunakan aplikasi ini. Dengan aplikasi yang mudah digunakan dan pengguna dapat dengan mudah menggunakan semua fitur yang ada di aplikasi ini, tentu saja akan muncul perasaan puas dari pengguna. Dan tercapailah jadi dari aplikasi ini untuk memuaskan pengguna. Berikut adalah bagian perbandingan antara wireframe atau low fidelity prototype dan high fidelity prototype-nya. Pada bagian ini saya tidak akan menjelaskan secara detail alurnya, melainkan saya hanya akan melakukan perbandingan dari dari tampilan wireframe menuju ke tampilan high fidelity prototype-nya. Untuk alur detailnya nanti akan dijelaskan pada bagian user flow. Untuk bagian pertama ini adalah halaman awal, dan sebelah kiri ada merupakan tampilan wireframe atau low fidelity prototype-nya, dan yang sebelah kanan adalah high fidelity prototype-nya. Dan ini untuk halaman login-nya. Ini halaman daftar, halaman home, halaman detail, halaman pesan tiket, halaman transaksi, halaman daftar penginapan, halaman detail penginapan, halaman pemesanan penginapan, halaman daftar pemandu wisata, halaman detail pemandu wisata,
halaman pemesanan jasa pemandu wisata, halaman lokasi restoran, halaman pencarian, halaman tiket, halaman profil, halaman data pribadi, halaman review saya, halaman pengaturan, halaman chat, dan halaman alert berhasil. Nah, berikutnya adalah proses mockup. Apa itu mockup? Mockup itu sendiri adalah gambaran nyata dari konsep desain yang telah kami buat sebelumnya. Adapun manfaat dari mockup itu sendiri biasanya sering digunakan untuk melakukan presentasi seperti yang saya lakukan saat ini. Adapun mockup yang pertama ini dengan tema 3D Illustrator. Jadi desain kami ditaruh di dalam mockup smartphone atau Android agar seperti bentuk nyatanya, agar bisa pengguna membayangkan di mana nanti aplikasi ini jika berjalan di smartphone-nya masing-masing. Untuk mockup yang kedua, untuk menampilkan beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi Travelivy ini. Dan begitu juga dengan yang mockup yang ketiga, dengan desain yang simple dan elegan. Berikutnya yaitu ada desain sistem. Desain sistem sendiri merupakan kumpulan-kumpulan komponen yang dikumpulkan untuk membangun suatu aplikasi seperti apa saja. Desain sistemnya seperti ini. Yang pertama yaitu ada tombol. Tombol kami menggunakan dua style, yaitu pertama style primary dengan warna navy. Kenapa kami mengambil warna navy untuk warna utama di aplikasi ini? Karena warna navy sendiri mencerminkan sebuah ketegasan. Kemudian yaitu ada secondary atau tombol yang digunakan style tombol kedua. Kemudian di sini ada form input. Yang pertama yaitu input tipe teks dengan style seperti yang bisa dilihat, tanggal, password, dan nomor telepon. Yang di bawahnya yaitu ada style untuk navigasi. Navigasi di sini ada beranda, pencarian, tiket, serta profil. Untuk fontnya sendiri kami menggunakan font yang bernama Inter. Untuk warna utama yang kebanyakan yang kami pakai, yang pertama yang jelas ya, yang pertama yaitu ada warna navy, dengan yang kedua yaitu ada warna abu-abu, kemudian ketiga yaitu ada warna ungu muda. Aset-aset yang kami gunakan dalam mendesain UI dari aplikasi ini yang berasal gambar seperti gambar kami ambil dari Unsplash, ilustrasi kami ambil dari Time Isle. Kemudian yang terakhir yaitu ada icon, kami ambil dari Iconify. Untuk membuat aplikasi ini sendiri kami menggunakan tools seperti Figma, Balsamiq, Overflow untuk user flow-nya nanti. Yang kemudian yaitu ada user flow yang akan saya jelaskan. Untuk user flow-nya sendiri, yang pertama yaitu tentu saja user akan diarahkan di halaman utama. Yang di sini ada dua tombol yaitu daftar atau masuk. Ketika user mengklik nomor daftar, maka akan diarahkan ke halaman daftar data pribadi. Untuk data-data pribadi yang harus diisi, yang pertama yaitu ada nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan alamat. Ketika user mengklik lanjut, kemudian akan diarahkan ke halaman membuatkan OTP atau sistem akan mengirimkan OTP yang akan diisikan aplikasi tersebut. Kemudian ketika klik lanjut, maka user akan diarahkan atau disuruh untuk mengisi password mereka untuk menggunakan aplikasi untuk login nantinya. Kemudian ketika sudah berhasil, akan muncul sebuah pop-up buat akun berhasil. Kemudian ketika user mengklik explore, akan diarahkan kembali ke halaman utama atau halaman awal tadi. Kemudian untuk mengakses aplikasi ini, user diharapkan untuk mengklik tombol masuk, kemudian diarahkan ke halaman login, mengisikan password dan nomor telepon. Kemudian klik masuk. Jika berhasil login, maka user akan diarahkan ke halaman home utama. Di sini ada banner utama, pilihan menu, dan pilihan tempat populer yang ada di aplikasi kami. Ketika user
mengklik salah satu tempat wisata akan dimunculkan ke arah ke detail tempat wisata tersebut. Di sini ada transportasi, penginapan, pemandu wisata, hingga restoran. Jika user mengklik tombol transportasi, maka akan diarahkan ke halaman transportasi yang ada di tempat wisata tersebut. Seperti ini ada 3 layanan penerbangan yang ada menuju ke tempat wisata tersebut. Jika user mengklik salah satunya, maka akan diarahkan ke halaman pesan tiket. Pesan tiket sendiri diisi dari mana ke mana, tanggalnya kapan, serta berapa orang untuk bagasi dan sertifikat vaksin. Dengan klik pesan, kemudian user akan diarahkan ke halaman pembayaran. Ketika klik bayar, maka akan muncul pop-up seperti tadi, booking berhasil. Ketika klik OK, maka user akan diarahkan kembali ke halaman utama atau home. Ketika user mengklik lagi ke menu penginapan, maka user akan diarahkan ke halaman di mana menampilkan daftar-daftar yang penginapan yang ada di tempat wisata tersebut. Ketika mengklik salah satunya, maka akan diarahkan ke halaman detail untuk tempat penginapan yang diklik tadi. Ketika klik booking, maka user akan diarahkan ke halaman booking salah satu hotel atau penginapannya. Ketika klik bayar, jika berhasil, sistem akan memunculkan pop-up, dan jika user mengklik OK, maka diarahkan kembali ke halaman home. Untuk menu pemandu wisata akan sama seperti sebelumnya, yaitu di sini sistem akan menampilkan pemandu wisata yang ada di satu tempat wisata tersebut, siapa saja pemandu wisatanya. Jika diklik salah satu, maka di sini akan menampilkan detail pemandu wisatanya, namanya, siapa, harganya berapa per hari, dan tempatnya di mana. Jika mengklik chat, maka akan diarahkan ke halaman fitur chat. Di sini bisa berdiskusi dengan pemandu wisatanya. Klik kembali dan klik sewa, maka akan diarahkan ke halaman sewa pemandu wisata. Di sini diisikan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa akan sewa pemandu wisata tersebut. Untuk pembayaran sendiri akan dipilih dengan beberapa metode pembayaran. Di sini contohnya yaitu Bank Mandiri. Kemudian klik bayar, kemudian akan muncul pop-up booking berhasil. Ketika user klik OK, maka akan diarahkan kembali ke halaman home. Untuk fitur yang terakhir yang ada di detail sendiri, yaitu ada restoran. Untuk restoran, di sini akan menampilkan di mana saja tempat makan yang ada di sekitaran tempat wisata tersebut. Ketika klik kembali, maka akan kembali. Kemudian kita kembali ke halaman home. Untuk yang kedua yaitu ada pencarian. Di sini user bisa mencari hotel wisata atau penginapan, transportasinya apa. Kemudian di sini ada halaman tiket. Kemudian halaman selanjutnya yaitu ada halaman profil. Menu yang pertama yaitu ada data pribadi. Jika mengklik ke data pribadi, maka user akan diarahkan untuk mengisikan data-data mereka. Jika yang terakhir yaitu ada klik untuk tombol keluar, maka user akan diarahkan kembali ke halaman utama atau halaman awal. Baik, sekian saja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sebelum diselesaikan, akan ada video demonstrasi dari aplikasi yang telah kami buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.